Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada dari FK UIN 2020 dengan NIM terakhir 010. Di sini saya akan menjelaskan aliran darah pada jantung. Dan juga yang pertama itu saya akan menjelaskan struktur anatomi dari jantung itu sendiri, di mana pada jantung itu terbagi menjadi empat bagian atau empat ruangan, yaitu yang pada bagian superiornya itu ada atrium, di mana atrium terbagi lagi menjadi dua, yaitu atrium dextra dan juga atrium sinistra. Dan selanjutnya pada bagian inferior jantung itu terdapat ventricle, di mana ventricle itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ventricle dextra dan juga ventricle sinistra. Nah, jadi nanti darah yang kaya akan karbon dioksida itu yang berasal dari jaringan yang di atas jantung itu akan masuknya itu melalui vena cava superior. Tapi kalau darah yang kaya akan karbon dioksida yang berada di jaringan yang berada di bawah jantung itu nanti akan masuknya melalui vena cava inferior dan juga bisa masuk melalui sinus coronarius. Jadi darah yang akan kaya karbon dioksida itu bisa masuk melalui vena cava superior, vena cava inferior, dan juga sinus coronarius. Nanti dia itu akan masuk darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 akan masuk melalui ke atrium dextra, akan masuk ke atrium dextra. Jadi nanti ketika tekanan atrium dextra itu sudah besar tekanan darahnya karena di dalamnya berisi darah yang kaya akan karbon dioksida, selanjutnya nanti dia akan masuk ke area ventricle dextra, tapi masuknya itu melalui katup trikospit. Ini merupakan katup trikospit, di mana katup trikospit ini dia itu akan membuka apabila tekanan darah di belakangnya itu lebih besar daripada tekanan di depannya. Karena kan tadi kan darah kaya akan karbon dioksida itu udah masuk ke atrium dextra ya. Otomatis berarti di sini itu tekanan darahnya itu sudah sangat besar kan, sudah sangat kuat. Jadi katup trikospitnya itu dia akan membuka sehingga aliran darahnya itu yang kaya akan karbon dioksida itu akan masuk ke area ventricle dextra. Nah, nanti katupnya trikospitnya ini akan menutup kembali ketika tekanan yang ada di depannya itu lebih besar daripada tekanan yang ada di belakangnya, seperti itu. Selanjutnya, dari ventricle dextra ini, darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru. Tapi sebelum ke arteri pulmonalis itu, dia itu masuknya itu melalui katup pulmonalis. Di sini merupakan katup pulmonalis. Selanjutnya darah kaya akan karbon dioksidanya itu menuju arteri pulmonalis dan juga menuju paru-paru, di mana pada paru-paru itu kan terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Itu pada kapiler darah pulmo. Nah, terus nanti dari kapiler darah pulmo itu kan nanti akan keluar oksigen ya. Oksigen itu nanti akan masuk ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis itu oksigen sudah masuk ke vena pulmonalis lalu akan masuk ke atrium sinistra. Nah, nanti kan darah yang kaya akan oksigen itu sudah berada di atrium sinistra sama seperti sebelumnya. Nanti untuk masuk si darah kaya akan oksigen itu masuk ke ventricle sinistra itu, dia itu nanti di sini itu melalui katup, disebutnya katup bicuspidalis atau katup mitral. Nah, jadi katupnya itu nanti akan membuka apabila tekanan darah pada yang ada di belakangnya itu lebih besar atau lebih kuat daripada tekanan yang ada di depannya. Kan karena darahnya sudah berkumpul pada atrium sinistra, selanjutnya nanti katup mitral atau katup bicuspidalis itu akan membuka sehingga akan masuk, darah tersebut akan masuk ke ventricle sinistra. Jadi dari ventricle sinistra itu akan menutupkan kembali si katup bicuspidalisnya atau katup mitralnya akan menutup kembali karena tekanan di depannya lebih besar daripada tekanan yang di belakangnya. Nah, selanjutnya si ventricle sinistra tersebut itu nanti kan dia kan sudah terdapat kayak akan darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya akan memompakan darahnya untuk dibagikan, untuk disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, sebelum itu dia itu masuk melalui katup aortik terlebih dahulu. Nah, darahnya itu masuk ke katup aortik, selanjutnya ke aorta. Nanti habis itu baru ke arteri, arteriol, baru ke kapiler. Nah, selanjutnya siklusnya tersebut akan seperti itu terus menerus gitu dari karbon dioksida seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah,
Nah, pada jantung ini itu, pada katupnya itu ada kelainan, disebutnya itu mitral insufficiency, di mana pada katup mitral insufficiency itu, jadi kan tadi kan yang darah kaya akan oksigen ya, darah kaya akan oksigen itu pada atrium sinistra itu kan nanti dia karena tekanan di sini sudah kuat, ya kan, nanti katup mitralnya ini nih atau katup bicuspidalis ini akan membuka, akan masuk darah tersebut ke ventricle sinistra. Tapi karena dia itu ada kelainan pada katup mitralnya itu disebutnya mitral insufficiency. Jadi pas nanti si katupnya ini membuka, kan darah akan masuk ke ventricle sinistra. Tapi nanti darah itu juga bisa kembali ke atrium sinistra. Karena kenapa? Karena katupnya ini tidak berfungsi, jadi tidak bisa membuka dan juga menutup gitu. Jadi darahnya itu akan dari yang sudah ada darahnya di sinistra, sudah ada di ventricle sinistra, nanti bisa lagi kembali ke atrium sinistra. Jadi nanti atrium sinistra itu akan penuh dengan darah, dengan tumpukan darah, sehingga nanti juga bisa jadi ke paru-parunya juga penuh dengan tumpukan darah, sehingga bisa menyebabkan edem atau pembengkakan, seperti itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.